Selamat malam, perkenalkan nama saya Angel Mitratulak dengan NIM 2222611090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan Python di komputer dengan menggunakan Bandicam tugas terakhir dari aplikasi perkantoran. Yang pertama, pengenalan Python. Sejarah Python dimulai sejak tahun 1989. Guido van Rossum, seorang insinyur komputer asal Belanda, memulai pengembangan Python sebagai proyek sampingan di Centrum Wiskunde dan Informatik atau CWI di Belanda. Pada tahun 1991, pada bulan Februari 1991, versi pertama Python dirilis. Python diambil dari acara komedi televisi Inggris yaitu Monty Python's Flying Circus, bukan seekor ular. Pada tahun 2000, Python 2.0 dirilis pada bulan Oktober tahun 2000, menyertakan fitur-fitur seperti garbage collection dan Unicode support. Pada tahun 2008, Python 3.0 dikenal sebagai Python 3000 dan PY3K. Dirilis pada bulan Desember 2008, versi ini mengenalkan pemutusan kompatibilitas mundur untuk memperbaiki beberapa desain yang dianggap kurang ideal. Pada tahun 2010, meskipun Python 3 telah dirilis, Python 2 masih banyak digunakan di industri. Python Software Foundation (PSF) mengumumkan bahwa dukungan resmi untuk Python 2 akan berakhir pada tahun 2020. Pada tahun 2015, Python 3.5 dirilis dengan dukungan untuk asynchronous input-output menggunakan coroutines async atau await. Pada tahun ini, Python semakin menjadi bahasa pemrograman yang populer dan banyak digunakan di berbagai industri. 2018, Python 3.7 dirilis dengan berbagai peningkatan kinerja dan fitur termasuk pembaruan di sistem tipe hinting dan modul baru seperti data classes. Pada tahun 2019, Python 2.7 versi terakhir pada rantai Python 2 mencapai akhir dan siklus hidupnya pada bulan Januari 2019. Tahun 2020 sampai sekarang, Python terus berkembang dengan versi terbaru dan peningkatan terus-menerus. Python tetap menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan lainnya. Python terus menjadi bahasa yang inovatif, mudah dibaca, dan populer di kalangan pengembang perangkat lunak. Kesuksesan Python sebagian besar disumbangkan oleh kekayaan pustaka dan framework-nya, dukungan komunitas yang besar, serta kemudahan dalam pembelajaran dan penggunaan. Sejarah singkat yang pertama diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama diambil dari acara komedi televisi Monty Python's Flying Circus. Filosofi Python: yang pertama, buat yang mudah dibaca, reliability counts. Yang kedua, satu cara yang baik untuk melakukannya, there should be one and preferably only one. Yang ketiga, ekspresif lebih baik daripada implicit. Penggunaan umum: web development, data science, mechanical learning, artificial intelligence, scripting, automation, game development. Yang kedua, kelebihan Python. Yang pertama, sintaksi yang bersih, sintaksi yang mudah dibaca dan mirip dengan bahasa Inggris. Yang kedua, komunitas yang besar, komunitas Python yang aktif dan mendukung. Yang ketiga, pustaka dan modul yang kaya, pustaka standar yang luas dan berbagai modul untuk berbagai keperluan. Yang keempat, kemudahan pembelajaran, mudah dipelajari oleh pemula dan mendukung pengembangan yang cepat. Yang kelima, portabilitas, mendukung multi-platform, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang keenam, integrasi mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau C++ dan C++. Yang ketiga, kekurangan Python. Yang pertama, kinerja. Python dapat kurang efisiensi dalam hal kinerja dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang dikompilasi. Yang kedua, Global Interpreter Lock atau GIL. Batas GIL dapat menghambat efisiensi dalam aplikasi multithreading. Yang ketiga, kompleksitas pengembangan mobile. Pengembangan aplikasi mobile dengan Python dapat lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa khusus mobile. Yang keempat, keterbatasan dalam komputasi terdistribusi, tidak seoptimal untuk komputasi terdistribusi. Yang keempat, hal lain Python. Yang pertama, versi Python.
Python memiliki dua versi utama, yaitu Python 2 yang sudah didukung dan Python 3 yang saat ini aktif. Yang kedua, virtual environment. Penggunaan virtual environment untuk mengisolasi proyek dan dependensinya. Yang ketiga, PIP atau Python Package Installer, menggunakan pip untuk pengelola pustaka dan dependensi proyek. Yang keempat, interpretasi kode. Python adalah bahasa yang dilepertranspasikan dan tidak memerlukan proses kompilasi. Yang kelima, dukungan Unicode. Python mendukung Unicode, memudahkan pengolahan teks dan karakter internasional. Yang keenam, fungsi lambda dan pemrograman fungsional. Kemampuan Python untuk mendukung paradigma pemrograman fungsional termasuk penggunaan fungsi lambda. Yang ketujuh, ekosistem kaya untuk data skins. Popularitas Python dalam analisis data dan mekanisme learning didukung oleh pustaka seperti NumPy, Pandas, dan Scikit-learn. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.